Bab ke-39. Perjalanan kembali ke Dragon Estate berjalan lancar. Kini, setelah masalah besar yang melanda internasional Atlantik Barat telah diatasi, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dengan seseorang yang berpengalaman seperti Zack di perusahaan, Darius bisa tenang. Ketika dia tiba di penthouse suite-nya di Dragon Lord Imperial Residence, dia sedikit kelelahan dan itu normal, karena jarak dari markas West Atlantic Intel ke penthouse-nya sangat jauh. Dia mandi lama dan santai, lalu makan malam mewah. Setelah selesai, dia mengenakan jubah mandi hitam mewah dan berbaring di tempat tidur berukuran besar. Saat menganggur, dia memakai ponselnya dan mulai menjelajahi beberapa aplikasi media sosial di ponselnya. 1 jam berlalu seperti itu, Darius menjelajahi aplikasi media sosial dengan malas. Dia ingat sudah lama sekali dia tidak login ke akun Groove-nya, oleh karena itu dia membukanya. Sebagai anggota yang telah menghabiskan $5 juta untuk menghadiahkan seorang streamer wanita, nama akunnya, Mr. Ordinario memiliki tanda centang terverifikasi di sebelahnya, membuktikan statusnya sebagai anggota berperingkat tinggi. Saat dia masuk, siaran seluruh situs terjadi di aplikasi. Mr. Ordinario telah masuk ke Groove. Saat dia masuk, ada keributan di bagian komentar dari berbagai penyiar. Komentator 1, Mr. Ordinary 10 kembali. Komentator 2, ini adalah berita yang mencengangkan. Komentator 3, sudah lebih dari 2 bulan sekarang. Bukan hanya para komentator yang terkejut. Para penyiar juga sangat terkejut. Meskipun sudah lebih dari 2 bulan sejak Darius terakhir kali login ke Groove karena kesibukannya, tidak ada satupun penyiar yang bisa melupakan Mr. Ordinary 10. Mengapa? Itu karena Mr. Ordinario telah menghabiskan $5 juta untuk memberi hadiah kepada seorang penyiar. $5 juta. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Jika mereka dapat menerima $5 juta, maka sebagian besar dari mereka tidak perlu melakukan siaran sama sekali. Mereka dapat menjalani kehidupan mewah yang selalu mereka inginkan tanpa rasa khawatir. Darius tentu saja tidak menyadari keributan yang dipicu oleh kemunculannya di Groove. Dia hanya ingin bersantai setelah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir, dan memutuskan untuk membuka Groove karena sudah lama sejak dia terakhir login. Beberapa menit setelah para penyiar mengetahui kedatangan Mr. Ordinary 10, mereka segera berupaya lebih keras dalam siaran langsung mereka. Bahkan mereka yang masih beristirahat dari siaran langsung sebelumnya, mereka menyimpulkan baru-baru ini mengertakkan gigi dan memulai siaran langsung lainnya. Mengapa mereka melakukan ini? Alasannya jelas. Mereka perlu melakukan ini untuk mendapatkan perhatian Mr. Ordinary 10. Jika mereka berhasil membuatnya terkesan, dia mungkin akan memberi mereka sejumlah besar uang. Oleh karena itu, semua penyiar bersaing ketat satu sama lain, berjuang untuk mendapatkan perhatian Mr. Ordinary 10. Darius yang masih belum mengetahui perkembangan terkini terus menonton siaran langsung dari berbagai stasiun penyiaran. Dia melirik akunnya dan melihat bahwa akun itu kosong. Dia telah menghabiskan $5 juta yang dia berikan pada Alice 2 bulan lalu dan tidak repot-repot menambah akunnya. Dia kemudian dengan santai menambahkan $1 juta ke akun Groove-nya dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke streaming langsung. Live streaming yang dia tonton adalah milik seorang penari eksotik bernama Jasmine. Saat Jasmine melihat Mr. Ordinary 10 di antara orang-orang yang menonton siaran langsungnya, jantungnya mulai berdetak kencang. Dia menjadi sangat gugup. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk menjadi terkenal jika dia berhasil menyenangkan Mr. Ordinary 10. Oleh karena itu, dia mengerahkan upaya 2 kali lipat dalam tarian eksotisnya, berharap dapat memikat Darius. Jasmine memiliki tubuh yang sangat kesatu, dan dia penari yang sangat berbakat. Dia pernah menjadi pemain di banyak grup tari terkenal sebelumnya, namun bayarannya sangat tidak memuaskan, oleh karena itu dia berhenti. Temannya menyarankan dia untuk bergabung dengan Groove dan menari di siaran langsungnya, jadi dia mengindahkan sarannya. Hal ini berhasil dengan sangat baik baginya, dan dia mampu mendapatkan lebih dari 2 kali lipat gaji biasanya di grup tari yang biasa dia ikuti.
Darius adalah seorang pria berdarah panas berusia 20 tahun, yang tindakan intimnya dengan seorang wanita hanyalah ciuman kejutan dengan Helen. Jadi orang tidak bisa menyalahkannya ketika dia terpesona oleh tubuh menggoda dan tarian eksotis Jasmine. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Jasmine, The Dancer Alam Semesta X5. Terjadi keheningan singkat saat semua orang menatap pemberitahuan itu dengan kaget. Beberapa detik kemudian, kolom komentar di berbagai aliran meledak. Seperti yang diharapkan dari seorang novel witch, hadiah yang luar biasa. Mr. Ordinary 10 sungguh luar biasa. Jasmine sangat gembira mendengar pemberitahuan itu. Dia pikir dia melihat sesuatu. Sebuah alam semesta berharga $25.000, namun Mr. Ordinario telah menghadiahkannya alam semesta sebanyak 5 kali, artinya dia menghadiahkannya $100.000. Itu jelas bukan jumlah yang kecil. Dia tidak bisa berharap mendapatkan $5.000 setelah 1 bulan menari di siaran langsungnya, tetapi sekarang dia telah menerima lebih dari 10 kali lipat jumlah tersebut dalam 1 siaran langsung. Saat Jasmine merayakan pencapaiannya, rekan-rekan penyiarnya sangat iri. Mereka ingin Mr. Ordinary 10 memperhatikan mereka juga, jadi mereka melipat gandakan upaya yang mereka lakukan dalam siaran langsung. Setelah menonton Jasmine menari selama beberapa menit, dia keluar dari ruang siarannya dan beralih ke streaming langsung lainnya, dan streaming langsung yang menarik perhatiannya menerima beberapa hadiah super. Pada saat Darius bosan menonton siaran langsung, akun Groove-nya hanya tersisa $200.000. Saat itu sudah jam 1 pagi, jadi Darius keluar dari Groove. Ketika namanya menjadi tidak aktif di platform, pita-pita yang belum menerima hadiah apapun darinya mengutuk dan meratap dalam kesedihan, sementara mereka yang telah menerima hadiah darinya sangat bahagia dan memujinya setinggi langit. Dapat dimengerti bahwa Darius tidak menyadari hal ini dan sekarang hendak tidur. Saat dia hendak mematikan ponselnya berbunyi dan pemberitahuan pesan muncul. Dia memutuskan untuk membaca pesan itu karena dia penasaran. Namun, matanya dipenuhi keterkejutan setelah membaca pesan tersebut. Pearl Chamberlain, gadis cantik peringkat 3 di Universitas Kingston, berada dalam masalah besar. Pearl Chamberlain adalah wanita cantik nomor 3 di seluruh Universitas Kingston. Sama seperti gelarnya, dia sangat cantik dan Darius sebelumnya pernah beberapa kali berinteraksi dengan Pearl. Pertama kali adalah ketika dia sedang makan di restoran. Dia menabraknya secara tidak sengaja dan menumpahkan air ke pakaiannya. Dalam upayanya untuk meminta maaf, dia menyeka air di pakaiannya dengan tangannya. Tapi yang dia dapatkan adalah 2 tamparan menyakitkan dari Pearl. Dia juga dicap sebagai sampah mesum olehnya. Dia jelas meninggalkan kesan pertama yang sangat buruk pada dirinya hari itu. Kedua kalinya adalah saat gala amal. Baik dia maupun Pearl sama-sama mengincar anggur berusia 150 tahun yang dilelang di pesta amal. Mereka berdua terlibat perang penawaran, dan pada akhirnya Darius memenangkan perang penawaran dan anggur dengan mengajukan penawaran sebesar $4 juta. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara dia dan kecantikan peringkat ketiga Universitas Kingston. Jika itu terjadi sebelum dia menyelesaikan masalah di perusahaannya, dia tidak akan terlalu memikirkan hal-hal saat ini. Lagi pula, hubungan dia dan Pearl sama sekali tidak baik. Selain itu, dia masih memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan saat itu. Bukan itu masalahnya sekarang karena dia telah menyelesaikan masalah mengenai perusahaannya. Penasaran ingin melihat masalah apa yang dialami oleh kecantikan peringkat ketiga, dia membuka obrolan grup kelas dan mulai membaca pesan-pesannya. Stan, Dewi Mutiara kita sedang dalam masalah. Clinton, apa maksudmu dia dalam masalah? Stan? Timmy, ya, apa maksudmu? Stan, ini adalah informasi yang sangat rahasia, tetapi saya mendengar bahwa ayah Pearl, Tuan Chamberlain menyinggung seseorang di dunia bisnis, oleh karena itu mereka menargetkan perusahaannya. Sender, wah, benar-benar. Timmy, tahukah kamu siapa yang mereka sakiti, Stan? Stan, tentu saja.
Dia menyinggung Tuan Wilson Jelat dari Jelat Group. Mengenai pelanggarannya, saya tidak begitu yakin. Namun, masalahnya benar-benar serius. Laura, ini sangat mengejutkan. Stan, sudah kubilang. Jika keadaan tetap seperti sekarang, maka Chamberlain Corporations akan dianeksasi oleh Jelat Group. Pada saat Darius selesai membaca pesan-pesan di obrolan grup kelas, dia sudah memahami secara kasar apa yang terjadi. Ternyata Tuan Chamberlain, Ketua Chamberlain Corporations telah menyinggung Tuan Wilson Jelat, Ketua Jelat Group. Karena Stan tidak mengetahui secara spesifik, tentu saja Darius tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pearl Chamberlain adalah kecantikan peringkat ketiga di Universitas Kingston. Namun itu bukan satu-satunya hal tentang Pearl. Semua orang tahu bahwa dia berasal dari latar belakang kaya, terbukti dari fakta bahwa dia mampu menawar lebih dari $3 juta untuk sebotol anggur di pesta amal. Oleh karena itu, Darius sangat sulit dipercaya bahwa ayahnya kini ditindas oleh grup Jelat. Darius tidak tahu banyak tentang Jelat Group, atau perusahaan induk Pearl, Chamberlain Corporations. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan tersebut. Dia menghabiskan lebih dari 2 jam membaca berbagai artikel tentang kedua perusahaan tersebut, dan setelah selesai, beberapa aspek menjadi lebih jelas baginya. Dari penelitiannya, Chamberlain's Corporation didirikan bersama oleh Liam Chamberlain, ayah Pearl dan Trevor Kellick, teman dekat Liam Chamberlain. Chamberlain's Corporations adalah perusahaan berbasis real estate, dan baik Liam maupun Trevor telah membangunnya menjadi seperti sekarang. Bersama-sama, keduanya telah mengangkat Chamberlain Corporations dari sebuah perusahaan kecil menjadi perusahaan yang bernilai lebih dari $100 juta. Sementara itu, tidak seperti Chamberlain's Corporations, informasi Jelat Group agak kabur. Tidak ada informasi yang jelas mengenai latar belakang kelompok usaha tersebut. Yang dikatakan hanyalah bahwa itu adalah grup bisnis terkemuka yang bernilai lebih dari $300 juta. Darius tentu saja tidak tahu tentang kedua perusahaan bisnis tersebut sebelum insiden Pearl, dan hal ini merupakan hal yang normal, karena perusahaan seperti Next Inc. berada dalam kelompok yang sangat berbeda. Pada akhirnya, Chamberlain's Corporation dan Jelat Group mungkin dianggap biasa-biasa saja. Lagi pula, Next Inc. adalah perusahaan bernilai miliaran dolar. Mustahil membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan yang kekayaan bersihnya mencapai jutaan, seperti Chamberlain's Corporations dan Jelat Group. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang perusahaan tersebut, jelas dari apa yang dia teliti bahwa Chamberlain Corporation tidak mampu melawan Jelat Group. Bagaimanapun, yang terakhir bernilai lebih dari 3 kali lipat dari yang pertama. Darius tidak terlalu tertarik dengan konflik antara Chamberlain's Corporation dan Jelat Group. Lagi pula, dia dan Pearl tidak akur. Lebih jauh lagi, dia beralasan bahwa ayah Pearl hampir pasti memiliki koneksi yang kuat atau orang-orang terkemuka yang dapat dia hubungi untuk mendukungnya. Dia tidak perlu terlibat dalam sesuatu yang sepele. Meski begitu, Darius tertarik dengan Jelat Group. Anehnya, sebagian besar informasi di grup bisnis itu tidak jelas, jadi dia memutuskan untuk meminta bantuan Bruce. Erin sedang sibuk di West Atlantic Intel, jadi dia tidak bisa menelponnya untuk membantunya dalam hal ini. Bruce segera menjawab panggilan telepon itu, berjanji akan memberi Darius ulasan mendalam tentang Jelat Group keesokan harinya. Meski penasaran mengapa Darius memeriksa kelompok usaha kecil, dia tidak berani bertanya. Darius mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bruce sebelum memutuskan panggilan telepon, senang dengan reaksinya. Dia kemudian meletakkannya di meja samping tempat tidur sebelum tidur malam itu. Meski tidak tertarik dengan konflik kedua perusahaan tersebut, ia penasaran ingin mengetahui rahasia apa yang dimiliki grup Jelat. Bab ke-40. Keesokan paginya, Darius bangun lebih lambat dari biasanya. Ini sudah diduga, karena dia tidur sangat larut pada hari sebelumnya. Dia memulai rutinitas paginya segera setelah dia bangun. Dia berlatih teknik meditasi dalam buku compang kampeng yang diberikan kakeknya, sebelum berlatih seni bela diri.
Setelah dia selesai dengan rutinitas paginya, dia mandi sebentar untuk menyegarkan diri. Setelah mandi, dia menyuruh seorang pelayan mengantarkan sarapannya ke kamarnya. Dia hampir selesai sarapan ketika teleponnya berdering. Dia memeriksa ID penelpon dan melihat bahwa Bruce lah yang menelponnya. Dia menjawab panggilan telepon dan meletakkan telepon di speaker. "Halo Tuan Muda Reed." Bruce menyapa saat panggilan tersambung. "Halo Bruce." Darius merespons dengan dingin. "Saya telah menyelesaikan tinjauan mendalam terhadap Gillard Group. Saya juga telah menambahkan penyebab konflik antara Chamberlain Corporation dan Gillard Group ke dalam tinjauan tersebut," kata Bruce. "Baiklah. Terima kasih atas bantuanmu, Bruce." Darius berkata dengan tulus. Meskipun dia tahu betapa efisiennya Bruce dalam menghadapi masalah seperti ini, dia tetap terkejut dengan kompetensi Bruce. Apalagi, ia bahkan sempat menambahkan penyebab konflik kedua kelompok usaha tersebut, meski ia tidak memintanya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan karena dia sedikit penasaran untuk mengetahui penyebab konflik tersebut. "Bukan apa-apa Tuan Muda Reed." Bruce menjawab dengan rendah hati. Darius bersenandung ringan menanggapi Bruce dan memutus panggilan telepon. Dia kemudian buru-buru menyelesaikan sarapannya sebelum memasuki ruang belajarnya. Di sana, dia akan mempelajari ulasan yang dikirimkan Bruce kepadanya secara mendetail. Kediaman Green Spring. Kediaman Green Spring adalah kawasan tempat tinggal kelas atas di kota Almiron, kota tempat tinggal para Chamberlain. Itu adalah kawasan tempat tinggal mewah yang sebagian besar dibangun untuk keluarga kaya dan makmur di kota Almiron. Jalanan di kediaman itu rapi, dan keamanan di dalam kediaman sangat baik, karena setiap penjaga keamanan bukanlah orang biasa. Dengan keistimewaan dan manfaat yang begitu mengesankan, jelas mengapa kawasan tempat tinggal seperti itu hanya diperuntukkan bagi keluarga kaya dan makmur di kota Almiron. Keluarga Chamberlain adalah contoh keluarga kaya, karena mereka mampu untuk tinggal di kediaman Green Spring. Di dalam sebuah villa yang indah di sepanjang jalan kediaman Green Spring, banyak orang hadir di dalam villa tersebut. Suasana di dalam villa sangat mencekam, tidak ada senyuman di wajah orang yang hadir. Orang-orang yang hadir jelas merupakan anggota keluarga Chamberlain, dan alasan suasana tegang juga sangat jelas. Keluarga Chamberlain berada dalam masalah besar. Seorang pria paruh baya duduk di sudut ruangan, ekspresi lelah di wajahnya. Meskipun ia berusia awal 40-an, ia tampaknya telah berusia 10 tahun dan tampaknya berusia awal 50-an. Sekali meliriknya dan orang akan tahu bahwa dia sedang melalui masa yang sangat sulit. Dia memiliki lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan rambutnya yang sebelumnya hitam sudah memutih karena stres. Dia juga terlihat sangat kurus, seolah-olah dia belum makan selama berminggu-minggu, dan sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Siapapun akan sangat terkejut ketika mereka melihat pria berpenampilan menyedihkan itu, karena pria berpenampilan menyedihkan itu tidak lain adalah Liam Chamberlain, salah satu pendiri Chamberlain Corporation. Karena ada krisis di Chamberlains, setiap anggota Chamberlain hadir, dan tentu saja itu termasuk Pearl. Perusahaan yang ia dan teman dekatnya bangun dari nol hingga menjadi sesukses ini terancam bangkrut. Mereka kini menjadi sasaran grup jelat yang berkuasa. Pengaruh grup jelah terhadap Chamberlain Corporation sangat mengejutkan jika disebutkan dalam daftar tersebut. Hanya seminggu setelah menyinggung mereka, 4 presiden bank menghubungi mereka. Mereka menuntut Chamberlain Corporation untuk segera membayar kembali jumlah yang dipinjamkan kepada mereka. Chamberlain Corporation telah meminjam lebih dari 10 juta dolar dari masing-masing bank untuk meringankan arus kas mereka, dan sekarang mereka tiba-tiba diminta untuk membayar kembali. Hal ini menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika mereka membayar kembali pinjamannya sekarang, mereka akan menghadapi bahaya membatasi arus kas mereka. "Liam, mengapa tidak menelpon Tuan Wilson dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali?" Seorang wanita berusia pertengahan 60-an bertanya pada Liam dengan ragu-ragu. Dia adalah bibi Liam,
dan memiliki sebuah perusahaan bisnis kecil. Keberhasilan perusahaannya didasarkan pada dukungan Chamberlain's Corporation. Jika keponakannya kehilangan perusahaannya, perjalanannya tidak akan semulus itu. Apa yang kamu maksud dengan Tara itu? Anggota keluarga lainnya langsung menegur bibi Liam. Tapi Jules, Tara memulai, namun dipotong dengan tidak sabar oleh Jules. Tidak ada tapi. Para Chamberlain tidak akan pernah menyerah pada seseorang yang begitu keji seperti Wilson. Jules menyatakan dengan nada final. Jules, jika kita tidak menyerah sekarang, para bendahara tidak akan pernah memiliki pijakan di kota Almiron. Apakah kamu bersedia mengorbankan keringat semua orang di sini karena harga dirimu? Tanner, adik laki-laki Liam bertanya dengan marah. Ini bukan soal harga diri Chano. Jules balas berteriak dengan marah. Benar saja, pertengkaran sengit segera terjadi, dan semua orang saling berteriak. Pearl menyaksikan semuanya dengan wajah tabah, tapi hatinya sakit karena rasa bersalah dan kesakitan yang luar biasa. Keluarga Chamberlain yang tadinya ceria kini berselisih satu sama lain karena dia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penyebab konflik antara Jelat Group dan Chamberlains. Alasannya karena seminggu sebelumnya dia didekati oleh seorang pemuda yang tertarik padanya dan mengajaknya makan. Dia tentu saja menolak ajakannya, karena dia tidak ingin terlibat dengan pemuda itu. Meski begitu, pemuda itu berusaha memaksanya untuk menerima undangan tersebut. Dia bahkan menyentuhnya di tempat yang tidak pantas saat dia melakukannya. Marah, dia menamparnya 2 kali dan memukul pangkal pahanya dengan lutut. Sebelum memukulinya, benar-benar mempermalukannya di hadapan banyak orang yang melihatnya. Pearl berpikir bahwa masalah ini akan berakhir pada hari itu, namun tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka bahwa pemuda itu adalah putra Wilson Jelat, ketua Jelat. Akibat tindakan gegabahnya, grup Jelat dengan cepat mengambil tindakan terhadap Chamberlain's Corporation, dan sekarang Chamberlain berada dalam situasi yang berbahaya. Berhentilah saling berteriak. Sebuah suara lemah berkata. Saat anggota keluarga Chamberlain mendengar suara itu, mereka segera berhenti berteriak satu sama lain dan menoleh ke arah suara itu. Kakek! Liam, Tanner dan anggota keluarga Chamberlain lainnya berteriak bersamaan. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua terlihat menuruni tangga di villa. Dia ditemani oleh seorang pria yang tampaknya berusia awal 70-an. Semua orang yang hadir tahu siapa pria itu. Dia adalah kepala pelayan dan asisten kakek mereka yang paling terpercaya. Tanah buru-buru mengatur sofa untuk diduduki kakeknya. Ketika kakeknya sudah duduk dengan nyaman, kepala pelayan menuangkan sebotol air ke dalam cangkir, dan kemudian menyerahkannya untuk diminum oleh kakek mereka. Kakek mereka mengosongkan isi cangkir sebelum meletakkan cangkirnya di atas meja. Aku telah mendengar tentang situasi genting di Chamberlain's Corporation. Evans, kakek mereka yang memulai. Ketika orang-orang yang hadir mendengar perkataan kakek mereka, mereka langsung menoleh ke arah kepala pelayan yang berdiri di sampingnya. Kepala pelayan dengan cepat mengalihkan pandangannya, tetapi orang bisa melihat butiran keringat mengalir di kepalanya. Tentu saja hanya dia yang akan memberitahu kakek mereka tentang situasi saat ini. Kakek mereka, Evans Chamberlain, adalah seorang lelaki tua berusia awal 90-an. Dia sudah melewati masa puncaknya dan kesehatannya tidak baik. Demi kesehatannya, seluruh anggota keluarga Chamberlain mengambil kesimpulan untuk tidak membocorkan keadaan perusahaan saat ini kepadanya. Mereka takut dia tidak mampu menahan guncangan berita tersebut dan semakin memperburuk kesehatannya. Meskipun di permukaan tampaknya seluruh kesuksesan Chamberlain Corporation dibangun oleh Liam Chamberlain dan Trevor Kellogg, namun hal tersebut jauh dari kebenaran. Dengan banyaknya perusahaan terkemuka di kota Almiron, bagaimana mungkin sebuah perusahaan baru tiba-tiba menjadi terkenal dan menjadi terkenal dengan begitu mudah? Sebenarnya alasan mengapa Chamberlain's Corporation diabaikan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dan dibiarkan berkembang sejauh ini di kota Almiron adalah karena Evans Chamberlain.
Perusahaan bisnis papan atas mengetahui bahwa Evans Chamberlain memiliki hubungan dengan Killik Group, yang merupakan grup konglomerat kelas atas di kota Almiron. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang membiarkan Chamberlain Corporation. Namun, tampaknya grup Jelat tidak mengetahui hubungan Evans Chamberlain dengan grup Killik, atau mereka sama sekali tidak diganggu oleh grup Killik. Itu adalah alasan lain mengapa para bendahara merasa cemas. Grup bisnis manapun di kota Almiron pasti tahu tentang Killik Group, jadi fakta bahwa mereka menjadi sasaran dan ditekan bahkan dengan gagasan itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Hal ini menunjukkan bahwa grup Jelat tidak berpikir untuk mundur sama sekali, dan mereka tidak takut dengan pembalasan grup Killik. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Evans berkata saat dia melihat alis Layam dan Tannernya yang berkerut. Meski begitu, bukankah kamu berpikir bahwa kamu meremehkanku? Evans bertanya, dan nada jengkel terdengar dalam suaranya. Tentu saja tidak, kakek, tapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh melibatkan dirimu sendiri. Kami tidak bisa terus mengandalkanmu setiap kali kami mengalami masalah. Chana menjawab dengan nada memohon. Ya, kakek. Chana benar. Itu tidak ideal. Jika kami terus melakukan hal seperti itu, kami tidak akan mampu mengatasi masalah tanpa bantuanmu, kata Layam. Selain kakek, semua orang tahu bahwa grup Killik hanya menjadi pendukung kami karena kakek. Saat kakek tidak ada lagi, kakek tidak akan bisa melindungi Chamberlain Corporation. Layam menambahkan. Evans menghela nafas ketika mendengar jawaban cucunya. Mereka benar. Alasan mengapa Chamberlain Corporation bisa berkembang sejauh ini adalah karena hubungannya dengan James Killik dari Killik Group. Bahkan sekarang pun, dia tidak yakin apakah grup Killik akan setuju melawan grup Jelat demi mereka. Lagi pula, meskipun grup Killik berada di atas grup Jelat dalam hal kekuatan, namun kekuatannya tidak terlalu besar. Terlalu berlebihan jika meminta Killik Group untuk mengurus Jelat Group atas nama mereka. Jika Killik Group melakukannya, hal itu akan sangat melemahkan mereka, dan pada saat yang sama mengancam kedudukan mereka di antara kelompok bisnis lain di kota Almiron. Meski begitu, dia harus tetap berusaha yang terbaik. Tidak mungkin dia berdiam diri sementara keringat putranya dipertaruhkan. Berikan ponselku padaku, kata Evans. Kepala pelayan segera merogoh sakunya dan menyerahkan teleponnya. Semua orang yang hadir, termasuk Pearl, tahu apa niatnya saat dia meminta teleponnya, dan mau tak mau mereka terlalu berharap. Evans mengetikkan nomor telepon di teleponnya dan menelepon. Telepon berdering beberapa saat, tetapi tidak ada yang menjawab panggilan tersebut. Saat semua orang mengira panggilan itu tidak tersambung, panggilan itu akhirnya tersambung. Halo, Tuan James. Ini saya, Evans Chamberlain. Evans berkata dengan antusias begitu panggilan tersambung. Halo, Tuan Evans. James menjawab dengan lembut. Karena telepon menggunakan speaker, semua orang dapat mendengar jawaban James, dan tanggapan yang membosankan membuat mereka cemas. Tuan James, saya menelpon ke? Kata Evans, namun dipotong dengan kasar oleh James. Tuan Evans, saya mengetahui alasan Anda menelpon. James memulai dengan singkat. Namun, sangat disayangkan saya tidak dapat membantu Anda, Tuan Evans. James menyimpulkan dengan dingin. Evans hampir tidak bisa mempercayai telinganya, dan itu sama untuk semua orang yang hadir. Balasan James sama seperti air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Maaf, Tuan Evans, kata James. Jawabannya membuat Evans tersentak kembali. Tidak sama sekali, Tuan James. Evans menanggapi dengan masam. Baiklah. Semoga harimu menyenangkan, Tuan Evans, kata James. Anda juga, Tuan James. Evans menjawab sebelum memutuskan panggilan telepon. Dia kemudian meletakkan telepon di atas meja sebelum bersandar di sofa.
Semua orang yang hadir sekarang memiliki ekspresi sangat suram di wajah mereka. Tidak disangka bahkan grup Kilik pun enggan melawan grup Jelat. Evans menghela nafas sedih. Hal ini tidak terduga, namun sepertinya ini adalah akhir dari Chamberlain's Corporation.